Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang janda cantik bernama Libby yang sedang mengurusi usaha kerajinan tanah liat miliknya. Libby memiliki seorang anak perempuan bernama Abigail yang masih duduk di bangku SMA. Hari itu, seperti biasa, sepulang dari sekolah, Abigail dijemput oleh Gabur yang merupakan sopir bentor sekaligus teman sebayanya. Saat makan siang bersama Libby dan Abigail tiba-tiba berbicara tentang masalah percintaan. Libby menasihati anaknya agar mengutamakan pendidikannya terlebih dahulu. Abigail pun berkata bahwa dirinya memang belum punya pacar dan hubungannya dengan Gabo hanya dianggapnya sebagai hubungan kakak beradik. Di sini terlihat bahwa Libby masih trauma menjalin hubungan asmara setelah bercerai dengan ayahnya Abigail. Karena statusnya, Abigail sering diolok-olok oleh teman-temannya di sekolah karena belum pernah berpacaran dan dianggap kurang berpengalaman dalam hal cinta. Suatu hari, Abigail duduk sendirian di halte sambil menikmati es krimnya. Tiba-tiba, seorang pria dewasa mengulurkan sapu tangan kepadanya. Dengan lembut, pria itu meminta Abigail membersihkan noda es krim di mulutnya menggunakan sapu tangan tersebut. Tanpa menyebutkan namanya kemudian, pria itu pergi, seiring kedatangan Gabo yang ingin menjemput Abigail. Peristiwa tak terduga ini meninggalkan kesan mendalam bagi Abigail. Ia mulai membayangkan sosok pria tersebut sebagai objek imajinasinya, mengolah sapu tangan itu seolah sedang bermain football bersama pria tersebut. Namun, pada keesokan harinya, pria yang memberikan sapu tangan itu tidak muncul, membuat Abigail gagal melihat wajah dari sosok yang memberinya sapu tangan. Gabo kemudian datang dan mengantar Abigail pulang seperti biasa. Setelah berganti pakaian dan makan siang, Abigail meminta izin kepada ibunya untuk bermain sepeda. Libby hendak menyampaikan sesuatu, namun memutuskan menunggu hingga anaknya pulang dari bermain. Saat Abigail sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ia terjatuh dari sepedanya. Keberuntungan datang ketika pria yang kemarin memberikan sapu tangan, yang ternyata bernama Jerik, lewat dan menolong Abigail. Keberadaan Jerik semakin memikat hati Abigail, terutama karena setiap ucapannya dihiasi dengan kutipan ayat dari kitab suci. Setelah itu, pria tersebut pamit setelah menolak sapu tangannya yang dikembalikan oleh Abigail. Ketika Abigail bertemu dengan Gabo di tempat mereka biasa nongkrong, Gabo mengungkapkan perasaan cintanya kepada Abigail. Namun, Abigail menolaknya dengan alasan sudah menganggap Gabo seperti kakaknya sendiri. Lalu, sepulangnya ke rumah, Abigail terkejut menemukan Jerik berada di sana. Ternyata Jerik adalah pacar dari ibunya. Libby memperkenalkan Jerik kepada Abigail sebagai seorang pendakwa dan akan tinggal bersama mereka. Namun, gadis itu merasa kesal karena tidak mengetahui hubungan keduanya sebelumnya. Abigail hanya bisa menguping keseruan ibunya dan Jerik saat sedang bermain football, dan hanya bisa memperhatikan Jerik yang sedang membersihkan diri dari celah pintu yang sedikit terbuka. Gabo mengetahui bahwa Abigail tertarik pada Jerik yang lebih tua, dan ia juga menertawakan Abigail setelah gadis itu membeberkan bahwa Jerik adalah pacar ibunya. Rasa cemburu Gabo pun terungkap, dan untuk mengalihkan perhatian, ia memanfaatkan seorang teman Abigail yang naksir kepadanya untuk mengajak bermain football. Mereka berdua dengan gembira menggelar pertandingan, namun gadis itu menghentikan permainan karena Gabo selalu menyebut nama Abigail selama pertandingan berlangsung. Singkat cerita, dakwah yang dihadirkan oleh Jerik membuat Libby sangat percaya padanya. Suatu hari ketika Libby memiliki keperluan di luar kota, ia memutuskan untuk menitipkan Abigail kepada Jerik agar Abigail merasa nyaman. Jerik dengan tegas mengambil peran sebagai figur ayah, bahkan menyuapi Abigail dengan penuh kehangatan, seolah-olah ia adalah anak kandungnya. Terpikat oleh sikap Jerik, Abigail yang sudah terlena akhirnya bersedia diajak bermain football olehnya. Di momen pertama mereka bermain football, Abigail yang sebelumnya belum pernah mengalami kekalahan, harus menelan kekalahan, karena Jerik berhasil mencetak gol pada gawang
yang sebelumnya belum pernah kebobolan. Kejadian ini terjadi saat Gabo tiba-tiba muncul dan melihat adegan tersebut. Namun Gabo sudah melarikan diri sebelum Abigail sempat menjelaskan kepadanya. Jerick berusaha menenangkan Abigail, meyakinkan bahwa ibunya tidak akan terluka selama mereka bisa merahasiakan kejadian ini. Setelah itu mereka melanjutkan permainan football yang sempat terhenti. Keesokan paginya, ketika Levi pulang dari luar kota tanpa curiga, ia bahkan dengan penuh kebahagiaan menyiapkan sarapan untuk Jerry dan Abigail. Siang harinya, Abigail bertemu dengan Gabo di tempat biasanya, dan mereka memutuskan untuk bermain futsal agar Gabo tetap merahasiakan apa yang terjadi semalam. Suatu hari setelah pulang dari sekolah, Abigail merasa cemburu melihat kemesraan antara ibunya dan Jerry. Mengetahui perasaan Abigail, Jerick diam-diam kembali merayu Abigail, dan akhirnya mereka kembali bermain football setiap kali Levi lengah. Singkat cerita, suatu hari ketika menikmati sarapan bersama, Jerick mengutarakan niatnya untuk berdakwah di kota lain selama beberapa hari. Abigail, yang sejak tadi terlihat kurang sehat, tiba-tiba terjatuh pingsan. Setelah siuman Abigail mengaku bahwa dirinya tengah berbadan doa, mengungkapkan kehamilan yang tak terduga. Hal ini langsung memicu kemarahan Levi, yang kecewa karena putrinya mengalami kehamilan di usia muda, mirip dengan pengalaman buruk yang dialaminya dahulu. Gabo yang sangat mencintai Abigail, ia pun bersedia untuk bertanggung jawab dan menikahi Abigail. Dalam keadaan emosi yang tinggi, Levi menuntut tanggung jawab, dan Gabo dengan penuh kesadaran bersedia menikahi Abigail. Levi menetapkan syarat bahwa pernikahan tersebut akan dilakukan setelah Abigail dan Gabo berusia 18 tahun. Dan Gabo diharuskan tinggal bersama mereka mulai dari saat itu. Sementara itu, Jerry, ayah biologis dari anak yang dikandung Abigail, terus berpura-pura menjadi pribadi yang suci dan tidak mengetahui apa-apa. Kehadiran Gabo membuat Jerick gelisah dan terbakar oleh api cemburu. Akhirnya, Jerick mencoba memanfaatkan kesempatan untuk mengajak Abigail kabur bersamanya. Di waktu yang berbeda, ketika Gabo sedang bekerja, ia menyaksikan seorang wanita tua menghadang laju sepeda motor Jerick. Setelah gagal menghentikannya, wanita itu meminta tumpangan kepada Gabo. Gabo kemudian mempertemukan wanita tua tersebut dengan Levi, yang sedang berbelanja di pasar. Terungkaplah kelakuan buruk Jerick yang ternyata suka mengajak bermain football dengan gadis-gadis di setiap daerah yang disinggahinya. Gabo pada saat yang tepat juga membeberkan rahasianya kepada Levi. Sementara itu di rumah, Jerick memaksa Abigail untuk ikut kabur bersamanya. Namun Abigail menolak mentah-mentah karena tidak ingin mengecewakan ibunya lagi. Tak berselang lama, Levi dan Gabo tiba di rumah dan langsung menyerang Jerick. Sayangnya Abigail harus tersingkirkan saat berusaha melindungi ibunya. Sementara, Jerick pun berhasil kabur setelah kekacauan tersebut. Singkat cerita, beberapa waktu berlalu, Gabo terlihat duduk sendirian di tempat biasanya yang biasa ia habiskan bersama Abigail. Penampilannya kini lebih rapi dan mengenakan seragam sekolah. Tidak lama kemudian, Levi datang dengan pesan untuk Gabo agar melanjutkan pendidikannya dan tidak lelah untuk mencintai. Keduanya saling memberikan pelukan hangat sebagai tanda dukungan, lalu film pun selesai.